Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 17 Mei 2024, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Alright, let's go. Jadi, siapa di sini yang kemarin ada ambil posisi sell pada saat saya sudah post videonya? Atau mungkin pada saat kalian menonton saya live kemarin, saya pribadi pun ada ambil live open posisi, ya kan? Dengan hanya take profit sampai ke 2382, udah selesai. Walaupun ini penurunannya kemarin malam drop sampai 2370. Apakah saya maruk untuk open sell lagi kemarin? Enggak. Ya. Jadi kalau memang sudah selesai satu, saya sih sudah skip. Ya, saya lebih prefer kayak open live yang kayak kemarin sisanya, ya tinggal di ucat Euro dan GBP NZD itu sih. Untuk gold sudah selesai kemarin, saya nggak ada open lagi. Untuk hari ini mungkin saya akan open bisa aja, ya bisa aja. Tapi sebelum itu untuk hari ini, oke, sebelum itu ya. Untuk kemarin kita ada data dari US itu sebenarnya kalau dilihat ya, tingkat penganggurannya di sini sebenarnya meningkat, bukan meningkat sih. Mungkin bisa saya kasih detail aja ya supaya kalian tahu. Jadi kalau dilihat data kemarin itu, kok indikator salah. Mana dia ya? Hari Kamis. Ini dia. Jadi kalau dilihat initial jobless claim itu kan turun dari 232.000 ke 222.000 ya, secara angka sih turun ya, tapi ini kan masih mepet dengan konsensus. Adapun konsensusnya kan di 220.000. Tapi kalau dilihat continuing jobless claim ataupun orang yang menganggur secara berkelanjutan itu meningkat dari 1781 ke 1794. Jadi meningkat ya. Jadi kalau bisa dibilang hasil dari data tenaga kerja kemarin itu bisa saya bilang hasilnya mix ya. Jadi kalau dilihat memang ini berkurang dari data sebelumnya. Kalau yang initial jobless claim dari data sebelumnya memang berkurang, tapi kalau dari tingkat keberlanjutan jumlah orang yang menganggur klaim ya ataupun yang mengaku menganggur itu meningkat. Walaupun meningkatnya nggak banyak sih, ini kan dari 81 ke 94. Ini naiknya cuma lagi 13 doang ya. 13.000 sih sebenarnya, ini kan K belakangnya. Selain itu kita juga ada yang namanya harga ekspor impor ya. Ekspor impor kalau dilihat di sini harganya meningkat dari 0,1 menjadi 0,5%, kemudian impor juga naik harganya dari 0,6% ke 0,9%. Jadi kalau dilihat ekspor price dan juga impor price di sini berarti mengindikasikan bahwa sebenarnya data adanya inflasi di Amerika itu masih ada ya. Seperti yang sudah saya bilang kemarin berkali-kali ya, sebenarnya market yang bergerak itu kemarin hanyalah dari segi retail sales dan manufacturing doang ya. Dan saya bilang sekali lagi, kemarin sudah saya sudah saya kasih tahu selama 30 menit kemarin videonya bahwa sebenarnya CPI kemarin itu masih cukup tinggi. Tidak ada alasan untuk market itu bisa menggerakkan USD melemah karena hanya CPI doang. Dengan data CPI kemarin sebenarnya no reason ya, no reason. Karena kalau lihat di sini juga ya, harga impor dan juga harga ekspor itu sama-sama naik keduanya. Dan kalau dilihat juga di sini housing startnya di sini meningkat ya dari minus 16% ke 5%. Berarti di sini bisa dibilang penghuni baru itu bisa dibilang bagus ya, walaupun di sini dari segi manufaktur ya masih jelek lah ya. Namanya juga dari segi manufaktur kemarin kita sudah tahu bahwa hasilnya minus. Ini pun dari segi Philadelphia ini sekarang hasilnya walaupun nggak minus ya, tapi lumayan parah dropnya dari 15,5 ke 4,5%. Lumayan ya. Tapi yang penting adalah ekspor impor ya, harga ekspor impor di sini bisa dibilang naik. Jadi ya kalau kita bicara ekonomi dan kita bicara makroekonomi dengan perdagangan ekonomi, pasti kita tidak akan jauh dari yang namanya ekspor dan juga impor ya. Ketika harga ekspor dan juga impor itu naik, terutama impor naik ya, berarti itu kan ada kecenderungan inflasi yang masih cukup tinggi sebenarnya, yang dimana
jumlah uang yang dikeluarkan itu kan pasti lebih banyak daripada biasanya. Jadi kalau dilihat dari harga impor dan ekspor karena sama-sama naik, ya berarti di sini masih ada inflasinya. Itu sih ya. Dan kemarin sudah saya bilang keluar-keluar juga ya, dan kebetulan juga itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh beberapa member The Fed ya. Di sini ada member Mester, Harker, Barr, kemudian Bostic kemarin. Ada speak, ada sedikit pernyataan kalau di sini dari segi Fed member Barkin bahwa CPI is still not where the Fed is trying to get. Jadi bisa dibilang CPI, hasil kemarin CPI itu dikomentarin sama Barkin itu sebenarnya hasil CPI-nya tidak kemana-mana sebenarnya ya, tidak kemana-mana. Jadi ya tidak memberikan dampak apapun sebenarnya ya. Lalu kemarin di sini kayaknya ada lagi Fed Master di sini. It will take longer to gain confidence inflation is moving toward 2%. Jadi diperlukan kepercayaan yang lebih tinggi untuk membuat inflasi bisa menghadap ke 2% ataupun menuju ke arah 2%. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya bilang kemarin itu sebenarnya no reason sebenarnya market itu mempunyai alasan bisa mendorong naik ya, ataupun membuat USD melemah hanya dengan CPI kemarin sebenarnya sekali lagi ya. Jadi pun beberapa member yang kemarin memberikan statement ya, beberapa member kemarin memberikan statement bisa dibilang seperti yang saya bilang kemarin juga ya. Mereka ini kan member FOMC ya. Jadi bisa dibilang sesuai apa yang saya katakan kemarin. Mereka tidak menganggap bahwa hasil inflasi kemarin itu spesial ya, bahkan tidak menunjukkan gejala apapun ya. Bisa dibilang kayak gini, SPI is still not where, tidak kemana-mana ya, not going anywhere, inflasinya tetap di situ-situ aja, tidak memberikan dampak apapun. Jadi no reason memang ya untuk market itu overreacting, bisa dibilang, saya bilang kemarin itu ya, terlalu overreacting terhadap apa data kemarin. Sebelum saya lanjut untuk data hari ini ya, untuk hari ini kita ada berita cuma satu, ini sih nggak berita tepatnya, bisa dibilang member FOMC yang akan berbicara lagi ya. Ada dua member FOMC, yang pertama ada member FOMC Waller dan juga FOMC Daly ya. Jadi secara berita ekonomi sudah habis. Nah, oke, sebelum saya analisa untuk hari ini, di sini saya sedikit mau intermezzo. Untuk kalian yang di Bali, di sini Amandana akan ada diberikan diberikan sedikit, ada seminar sedikit ya dari Monex. Jadi kalau kalian ingin jumpa bersama kami di Amandana, kalian bisa nanti datang ke kantornya Monex yang di Denpasar, itu yang ada di Jalan Tekumar. Kalau kalian ingin ikut, kalian bisa kontak teman saya, link WA ada di kolom deskripsi di bawah, yang ini ya nomornya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui tentang, bisa dibilang expert advisor ataupun tentang robot trading seperti apa dan gimana sebenarnya menghadapi robot trading, nah bagaimana ciri-ciri robot trading yang baik sebenarnya, kalian nanti bisa datang ke acara yang ini ya, acara kayak seminar inilah bisa saya bilang ya. Ini di kantornya Monex yang ada di Denpasar. Jadi kalau kalian yang di Bali, kalau ingin ikut, silahkan kontak teman saya yang ada di sini untuk detailnya seperti apa ya. Ini di hari Rabu tanggal 22 Mei jam 6 WITA, jam 6 sore WITA ya. Jadi ini kalau yang ingin datang nanti di hari Rabu minggu depan. Dan untuk sedikit informasi juga, kalau yang member VIP dan juga member member VIP dan juga member AMD Pro, nanti malam kita akan ada sesi trading bareng jam 7 WITA ataupun di jam 7 WIB atau di jam 8 WITA. Salah ini ya. Ini benar nih ya, 19 WIB berarti kan jam 7. Berarti jam 7 WIB atau di jam 8 WITA via Zoom. Jadi kalau kalian yang ingin nonton ataupun yang ingin join juga di dalam trading bareng nanti malam, trading bareng ini di sini dikhususkan hanya untuk yang menjadi member Pro dan juga member VIP ya. Jadi kalau kalian ingin masuk ke sini bisa menjadi member Amandana yang bagian Pro ataupun
VIP. Kalau kalian ribet bagaimana cara menjadi membernya, ya kalian bisa kontak teman saya juga di sini. Link WA ada di kolom deskripsi di bawah. Oke? Jadi itu untuk dari intermezzo sebentar ya. Nah, hari ini gimana? Hari ini kalau dilihat ya market sekarang masih respect ya. Market sekarang masih respect area yang sudah saya buat kemarin ya di 2396. Dan sekarang kalau dilihat apakah ini harga respect 2377? Saya rasa ini harga sudah tidak respect 2377 sih kayaknya ya. Ini harga saya rasa sudah nggak begitu respect angka di 2377 karena kalau dilihat memang di sini break di bawah 2377, tapi dia lebih respect ke resisten yang ada yang saya buat kotak di sini kemarin ya. Yang saya buat seperti indikasi adanya head and shoulder di sini. Dia break di bawah head and shoulder, di break juga di bawah 2377. Retest sampai ke area kotak yang di sini dan harga sekarang bergerak turun. Lalu bagaimana? Apakah ini 2377 akan saya masih tetapkan sebagai support become resistant ataupun resistant become support? Saya rasa masih ya. Tapi dengan sedikit penyesuaian ya. Di sini akan saya sedikit buat penyesuaian, kayaknya sih lebih make sense di sini sih kayaknya. Kayaknya sih lebih make sense H4 yang baru kita ada support become resistant become support yang ada di 2372 ya. Di 2372 ini sebagai apa bisa dibilang tadi penyesuaian untuk masalah resistant become supportnya ya. Resistant become supportnya. Jadi kalau ada yang mau ambil sell, kemarin kan saya ada bilang kalau mau agresif sell di bawah 2377 kalian bisa nge-sell nanti. Tapi ingat, kalau yang nge-sell kalian masih dalam kondisi melawan tren. Jadi selama dia walaupun dia break ya, walaupun dia break di bawah 2377 kemarin, kalau memang tidak ada konfirmasi buat harga itu muter balik, sebenarnya jangan entry sell sebenarnya. Di sini sekarang saya kasih lagi satu untuk masalah resistance become support penyesuaian yang bisa dibilang yang ada di 2372. Jadi kalau harga memang bisa turun di bawah 2372 ya. Kemarin kan sudah saya bilang di bawah 2377 sampai 2350 rada berat kalau saya identifikasikan di mana letak-letak support selanjutnya sebenarnya ya. Saya bisa bilang rada berat sebenarnya. Karena secara histori ini banyak sekali yang tidak di-respect oleh market. Jadi kalau dilihat sekarang so far yang H4 terupdate adalah ada di 2372. 2377 akan masih saya tetapkan untuk saat ini walaupun ada satu bias ya. Karena di sini juga ada biasnya kan. Di sini ada biasnya ketika dia break kemudian turun cuma sedikit habis itu dia loncat naik lagi. Dan ini sekarang ada biasnya terbaru, dia break kemudian dia naik kemudian dia turun lagi ke bawah. So far ini akan masih saya tetapkan. Tapi untuk terupdate ada di 2372 untuk supportnya. Kalau yang ingin sell, apakah sekarang mau sell? Kalau kalian mau sell sekarang rada berat karena di sini stop lossnya yang kalian bingung nanti taruh di mana ya. Kalau saya rasa kalau kalian nge-sell sekarang dengan saya punya resistance become support yang terbaru di 2372, berarti stop lossnya di sini ditaruh di atas resistance sebelumnya di sini di harga 2388. Itu sih sejauh 100 pip ya. Itu sih 100 pip sebenarnya. Jadi kalau dilihat di sini rada berat untuk bisa ambil posisi sell. Tapi kalau kalian mau silahkan. Kalau saya pribadi, karena dengan kondisi seperti ini saya lebih baik skip. Ya, karena kalau dilihat saya pribadi, ini candlenya rada kurang beraturan ya. Ini candlenya rada kurang beraturan. Jadi kalau dilihat rada berat. Ya, rada berat. Bahkan kalau dilihat dari H1 kemarin kan sudah saya bilang ada di harga 2360 kayak terakhir ya. Ya, yang ada di harga 2360 ini menjadi support, menjadi resisten di break, kemudian menjadi support lagi. Jadi kalau kalian mau sell di bawah 2372 untuk saat ini saya cuma bisa bilang kalau break di bawah 2372 ingat walaupun dia breakout di bawah 2372 kalau nggak ada konfirmasi untuk harga bisa lanjut turun sebaiknya jangan nekat buat nge-sell ya. Sekarang kalau dia break di bawah 2372 stop loss yang saya bisa kasih juga sama yaitu sejauh 100 pip masalahnya ya. Kemarin sudah saya bilang juga
ketika saya sell di sini di 2392 kayaknya ya, 2392 saya nge-sell, stop lossnya saya juga taruh di 2402, 100 pip memang. Ya, jadi kalau kalian memang tidak bisa menaruh sejauh stop lossnya 100 pip, sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Karena untuk saat ini per video sekarang saya buat, tempat stop loss yang bagus adalah di recent high-nya yang di sini, yang ada di 2383 dan juga di atas kotak resisten di sini, berarti at least di 2386 untuk stop lossnya. Itu pun 130 pip. Kalau kalian nggak kuat, sebaiknya jangan. Ya, kalau kalian mau nge-buy gimana? Untuk sekarang kalau yang ingin nge-buy, carilah tempat-tempat yang memang harga itu bisa mantul keras. Ya, dengan sedikit ketentuan bahwa jika harga masih di atas 2350 itu masih worth it buat nge-buy. Tinggal tunggu konfirmasi aja harga itu buat muter balik. Mungkin kayak kemarin ya. Mungkin kayak kemarin di sini kalau kalian lihat ini harganya berhenti di 2372, tidak bisa melanjutkan penurunan. Kemudian ada bullish engulfing di sini, kalian nge-buy ya. Ini kan di M15 ya. Kalau ada yang nge-buy di sini dengan stop loss terakhir cuma 72 pip. Ya, kemarin di sini sebenarnya kalian sudah dapat 64 pip. Ya. Itu kalau ada yang nge-buy. Ingat, sekarang walaupun kalian melihat tren saat ini masih naik, ya, tren ini jelas masih naik, tapi untuk saat ini, ya, saat ini dalam artian kalau pandangan kalian cuma segini doang. Kalau kalian melihat pandangan seperti ini, apa yang kalian lihat? Ini kan pandangannya masih bearish, ya. Jadi otomatis ketika pandangan kalian masih bearish dengan kondisi cuma segini doang ya. Nih, yang segini doang nih. Nih. Ini cuma segini doang. Walaupun tren besarnya itu masih bullish, tetap harus ada konfirmasi ya. Bukan langsung entry buy walaupun harganya di sini masih naik ya. Jadi sabar dulu. Jadi kalau ingin sell, tunggu breakout dan konfirmasi baru bisa nge-sell. Kalau buy, tunggu di area yang bagus dan tunggu juga harga itu sudah berhenti melakukan penurunan, konfirmasi balik naik baru nge-buy. Itu caranya ya. Jangan langsung hajar buy dan sell, sebaiknya jangan seperti itu. Ya, itu untuk analisa hari ini. Jadi kalau kalian mau ambil posisi buy, mungkin di sekitaran saya pribadi ya, di antara 2360 atau di 2350 saya lebih prefer buat nge-buy. Untuk nge-sell, mungkin saya akan lebih prefer di bawah 2370 ya. Terjadi retest ke 2372 dengan pembalikan lagi, baru saya akan nge-sell target sampai 2360 atau ekstrim sampai di 2350. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk analisa hari ini. Nah, berhubung sekarang hari Jumat ya, seperti biasa saya akan lihat dari itu untuk analisa hari ini sudah selesai ya. Ini saya mau sedikit lihat dari weekly candle. Ya. Kita akan lihat dari weekly candle. Kalau sampai weekly candle kita berubah menjadi flip bearish pada hari ini, hari Jumat, ini akan menjadi suatu masalah bahwa secara candle weekly, candle itu merespek resisten yang ada di 2372. Ya, ini saya sedikit kasih hint, petunjuk untuk di minggu depan. Ya, kalau misalnya sampai nanti malam penutupan candle weekly tutup di bawah 2360, misalnya di 2350 penutupannya, berarti candle ini dari yang bearish menjadi bullish dan ditutup menjadi bearish lagi, berarti kemungkinannya di minggu depan kita akan bisa melihat melanjutkan penurunan. Ya, melanjutkan penurunan itu bisa karena otomatis secara candle weekly harga tidak pernah tutup di atas 2372 dan itu pun jika memang flip bearish ya. Dan jika memang flip bearish dengan dia merespek 2373 sebagai resistennya, di minggu depan kita akan bisa melihat penurunan daripada XAUUSD. Jadi bukan langsung instan turun, mungkin dia akan retrace naik sedikit sebelum turun. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena kalau dilihat ini kan dia buat drop turun untuk membuat high lebih tinggi dan dia sudah memakan dua liquidity high ya. Dia sudah memakan liquidity high pada minggu sebelumnya dan juga dia sudah memakan liquidity high di 3 minggu sebelumnya. Ya. Jadi kalau dia bisa berubah menjadi bearish dan tutup di 2350 misalnya pada hari ini, ya candle weekly tutup di 2350.
Maka kecenderungannya di minggu depan kita akan bisa melihat kenaikan sedikit sebelum nanti akhirnya bisa turun ekstrim mungkin sampai ke 2300. Ya, itu kalau flip bearish. Kalau dia close di atas 2373 bagaimana? Oke. Kalau dia close di atas 2373 itu akan menjadi suatu sinyal, suatu petunjuk bahwa kemungkinan di minggu depan kita akan bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi dan kemungkinan kita akan bisa trading di teritori 2400. Ya, bisa seperti itu. Tapi alangkah baiknya jika dia bisa ditutup di atas 2373 dan ditutup di atas 2378, berarti at least tutup di 2380 ke atas ya untuk hari ini. Kalau hari ini dan penutupan weekly bisa tutup di atas 2380 ke atas, itu akan bisa menjadi trigger bahwa di minggu depan kita akan bisa trading, kemungkinan akan trading di area 2400 atau enggak lagi 2 minggu ya, minggu depan atau enggak lagi 2 minggu, itu aja sih ya. Jadi itu ya, karena ini sudah mau penutupan weekly, jadi saya kasih tahu supaya kalian bisa memperkirakan minggu depan akan kemana arahnya ya. Jadi sekian aja dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat, kalau kalian mengambil posisi sell, walaupun dia breakout ke bawah, tunggu konfirmasi dan dia bisa melanjutkan turun baru entry sell. Kalau kalian ingin nge-buy, tunggu harga itu berhenti membuat penurunan, terjadi konfirmasi putar balik naik, baru kalian ambil posisi buy. Itu caranya ya, bukan langsung hajar ketika dia breakout. Kalau kalian hajar ketika breakout, itu berarti kalian sudah punya pengalaman yang lebih. Kalau saya pribadi pun nggak mau kayak gitu. Walaupun saya sudah bertahun-tahun di trading sih, saya lebih baik kalau dia breakout, tunggu dia retest dan memang bisa putar balik, baru saya entry. Kalau nggak bisa ya saya skip, itu aja. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi sekali lagi kalau kalian yang member Pro dan juga VIP, nanti malam kita akan ada sesi trading bareng via Zoom. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti malam ya. Dan semoga nanti malam kita bisa mendapatkan sinyal, jadi kita bisa entry bareng-bareng nanti malam ya. Untuk di New York Session tentunya. Jadi sekian aja dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.